hidup kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, yang mau menghampiri tahta kudus-Mu dengan puji-pujian kami. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau mengurapi setiap orang pelayanku yang terlibat dalam pelayanan. Seluruh anak-anak-Mu, jemaat-Mu, Kau memberkati, mengurapi setiap mereka. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersukacita, kami boleh bersorak-sorai, dan kami boleh menceritakan kebaikan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa Bapa. Baik kami kita amin. Haleluya, kami masuk undangnya dengan hati yang penuh dengan syukur. Haleluya. Itu mari kita puji Tuhan karena hanya
kita akan memberikan korban syukur kita sebelumnya kita akan berdoa. Ibu John Edi memberikan doa untuk semua. Ya Bapa yang di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih bahwa kasih-Mu yang memanggil kami mula-mula, di mana kasih yang mula-mula Tuhan, Engkau memanggil kami semua dari umat Allah, yaitu amat keputusan Yesus Kristus. Tuhan mengatakan tidak ada seorang anak darah yang Tuhan lupa akan kebiasaannya dan pengantin Tuhan tidak akan melupakan kita tinggal. Begitu juga kami semua Tuhan tidak akan melupakan kasih yang pertama-tama di mana Engkau memanggil kami sebagai pengantin dan Engkau teringat pada masa muda kami dan Engkau berjalan bersama kami Tuhan
pernah kami lihat oleh apa yang tidak pernah kami dengar oleh telinga kami, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Kami percaya bahwa semuanya itu Tuhan sediakan bagi orang yang berdoa. Kami percaya Engkau Tuhan yang bisa, dan Engkau Allah yang sanggup menjamin hidup kami. Mari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk diberkati oleh Tuhan. Kami siap Tuhan mendengar dan melakukan. Haleluya Yesus. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu ada di dalam-Mu. Bersama Tuhan
Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-1 dimulai. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Iya. Kebangkitan Kristus. Tema ini pembicaraan tentang kebangkitan Kristus. Kristus memang mati, tapi hidup kembali dan naik ke surga dan akan datang kembali untuk menjemput saya dan saudara yang tetap setia mengiring Tuhan. Jadi Kristus itu mati, kita benar mati, karena dianiaya dan dicambuki sampai mati. Pada hari yang ketiga dia hidup kembali. Jadi kematian itu bukan merupakan hal yang menakutkan bagi orang percaya pada Yesus. Justru kebangkitan itu akan mengingatkan iman kita. Walaupun Kristus mati akan hidup kembali. Begitu juga walaupun kita mengalami kematian akan hidup kembali. Dan tinggal di surga untuk selama-lamanya. Saya pun seringkali berpikir negatif. Saya sudah tua dan saya akan mati. Saya selalu bicara di keluarga, aku akan mati. Tapi keluarga jangan mengatakan mau mati, mau buktinya sehat. Dokter tidak menemui penyakit yang ada di dalam tubuh. Karena saya sakit ini karena tua saja. Bukan sakit karena penyakit, tetapi karena usia. Jadi tidak perlu bicara mati. Mati itu ada waktunya, dikehendaki oleh Allah sendiri. Begitu juga kematian saya dan saudara, itu dikehendaki oleh Tuhan. Kalau Tuhan belum menghendaki mati, ya tidak mati. Tapi kalau Tuhan menghendaki mati, ya matilah sudah. Yang terpenting beribadah kepada Tuhan. Saya mengingat sahabat perjuangan yang telah berlalu. Dia mati hampir cerdas. Seperti ibu rohani saya pun meninggal setelah habis khotbah. Jadi saya sendiri berpikir demikian. Karena akan mengalami kebangkitan dan kehidupan kembali.
dan tinggal di surga bersama Tuhan untuk selamanya. Jadi kematian bukan hal yang menakutkan, tapi justru pindah tempat dari bumi ini sampai ke surga. Itu bagi yang setia mengiring Tuhan, setia kepada Tuhan. Untuk itu, yang menulis ini orang yang pernah membunuh orang Kristen. Dia orang jahat, tapi diketahui oleh Tuhan sendiri, sehingga dia bertobat dan mengajak setiap orang untuk percaya dan mengikut Tuhan. Untuk jelasnya, ayat ini saya baca. Dan sekarang, saudara, aku akan menasihati kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalam kamu tekun berdiri. Paulus yang pernah membunuh orang Kristen, dia menjadi murid Tuhan dan setia sampai akhir, sampai mati, karena dia tidak takut mati, karena mati di dalam Kristus dapat hidup kembali dan bertemu dengan Tuhan yang tinggal di surga. Sebagaimana dia memberitakan Injil kepada murid-murid, kepada orang percaya. Coba tetap berdiri teguh, kepercayaannya coba mantap. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang, jangan takut. Sebagaimana ayat-ayat yang sudah kita baca. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah diberitakan kepada kamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Ada kepercayaan yang sia-sia, ada kepercayaan yang teguh. Jadi orang yang percaya, yang teguh itu apapun yang terjadi, penderitaan, kesukaran, kesulitan, dia tetap percaya, tidak meninggalkan Tuhan, terus mengikut Tuhan sampai akhir dari kehidupannya, sampai diselamatkan di dalam kehidupan yang kekal. Seperti saudara datang ke bagian tujuannya apa? Untuk mendengar Injil, untuk diselamatkan. Kalau Yesus datang kedua kali, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Injil yang saya beritakan itu menyelamatkan saya, juga menyelamatkan saudara dari kematian, kebinasaan, masuk neraka, dibawa tinggal masuk di surga. Jadi bukan akhir kehidupan itu di neraka dan di surga. Saudara tinggal milih. Kalau imanmu tidak teguh, tidak kuat, ada penderitaan sedikit saja mundur, meninggalkan Tuhan, ya itu namanya imannya tidak teguh. Artinya tidak lagi mengalami keselamatan yang kekal. Untuk itu orang yang diselamatkan itu tidak takut mati, karena mati itu pindah tempat dari dunia ini ke surga. Kalau takut dari dunia ke neraka, tinggal sekarang milih neraka atau surga di akhir kehidupan ini. Rasul Paulus menuliskan, sebab yang sangat penting telah sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kristus mati karena dosa saya, karena dosa saudara,
menebus dosa saudara dan dosa saya. Untuk itu bahwa Yesus itu mati tapi hidup kembali. Bagi yang tetap setia akan pindah dari dunia ini ke surga. Yang tidak setia dari dunia ini ke neraka. Saya merenungkan tentang kehidupan hamba-hamba Tuhan. Tidak ada yang tidak menderita. Saya pun gitu kok. Apa yang menderita itu semua kamu sendiri dong. Orang yang hebat-hebat seperti Yusuf, seperti Nathanael pun mati hidup kembali. Daniel mati hidup kembali. Jadi jangan mengeluh karena menderita. Karena tidak ada yang tidak menderita. Yesus saja membayar harga mahal demi keselamatan Yesus Kristus sendiri, juga keselamatan saudara. Demi iman saya dan iman saudara kepada Kristus untuk mendapatkan kehidupan. Sebab Rasul Paulus mengatakan, sebab itu sangat penting telah aku katakan kepadamu, yaitu bahwa apa yang kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sampai dengan kita suci. Jadi Yesus itu membayar harga untuk mendapatkan keselamatan. Yang penting setia, yang penting tekun, yang penting percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu masih hidup kembali. Untuk itu peringatan perjamuan suci diingat oleh gereja seluruh dunia, termasuk saya dan saudara mengingat setiap bulan satu kali. Bahkan ada setiap gereja setiap 1 minggu 1 kali ada perjamuan suci mengingat kematian dan kebangkitan Yesus. Untuk siapa? Untuk saya yang mati cuma hidup kembali bersama Kristus. Kristus mati hidup kembali. Itu menurut kitab suci. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kristus mati karena dosa saya. Saya juga banyak dosa. Tetapi dosa saya ditanggung dalam kematian Yesus. Untuk itu Yesus mati juga untuk saya. Yesus mati untuk saudara. Yesus mati untuk kita semua. Bahkan setiap orang yang percaya yang tekun, Yesus mati untuk orang-orang itu. Sampai di mana gereja memperingati perjamuan suci, memperingati kematian dan kebangkitan Yesus di seluruh dunia. Saudara pada pagi ini memperingati kematian Yesus. Yesus mati untuk Yesus juga untuk saudara, supaya saya dan saudara tinggal di surga. Jadi ini bukan akhir kehidupan. Akhir kehidupan surga dan neraka. Saya belajar ini bertahun-tahun. Sampai bisa gereja di Mutar, gereja di Roma, gereja di Surabaya, di Bejel Kambu. Sekarang dilayani oleh pendeta-pendeta. Walaupun demikian kadang-kadang saya sendiri juga takut. Hei, takut apa? Aku takut Tuhan, takut sudah tua, sakit-sakitan, mau mati. Apa yang tidak mati itu kamu sendiri. Yang mati kamu sendiri. Semua orang yang sudah mati secara tubuh. Yang penting takutlah mati masuk neraka. Jangan hidup dalam dosa di dunia ini. Hidup dalam kebaikan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran, supaya kamu hidup dan mati secara tubuh dari rohnya ke surga. Untuk itu kita mengingati perjamuan suci ini, mengingat kematian dan kebangkitan Kristus, membangkitkan saya dan saudara. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan
dan bahwa ia telah bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Yesus mati pada hari ketiga, hidup kembali. Matinya tidak kepala tanggung, dihancurkan tubuhnya, dihancurkan lambungnya, dihancurkan kepalanya, hancur total. Menurut buku yang pernah saya baca, tidak ada rupa lagi, hancur mukanya. Tapi waktu bangkit hidup kembali, pulih sempurna secara rohani. Untuk itu, penderitaan saya, penderitaan saudara bukan apa-apa. Yang paling mengerikan kematian penderitaan Yesus dicambuki macam-macam penderitaan, seluruh organ tubuhnya dihancurkan sampai dikuburkan, tapi hidup kembali, masuk rumah, menemui murid-murid yang ketakutan karena Yesus ditangkap dan murid sembunyi. Tuhan Yesus masuk rumah tanpa buka pintu. Tahu kamu ada di dalam. Thomas, sini, mana jarimu? Ditunjukkan cacat-cacatnya. Ayat yang ke-8 perlu dibaca. Ayat yang ke-8. Yang ke-6. Maaf. Ayat yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Iya. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Iya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti pada anak yang lahir sebelum waktunya. Iya. Karena aku adalah paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Telah menganiaya jemaat Allah. Jadi Paulus ini banyak penderitaan yang mendatangkan penderitaan bagi orang percaya. Setiap orang, kamu Kristen bunuh, kamu Kristen bunuh, kamu Kristen bunuh. Tetapi akhirnya bertobat ditemui Tuhan sendiri. Karena pekerjaannya membunuh orang Kristen. Sekarang dia menjadi saksi Kristus, hidup kembali. Begitu juga untuk saya dan saudara. Jadi Yesus mati, hidup untuk saya, untuk rasul-rasul, untuk murid-murid. Aku sendiri yang tidak layak. Dia mengakui dirinya tidak layak karena membunuh orang Kristen, dan orang Kristen tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan dibalas dengan cinta kasih dan kasih sayang. Begitu juga saudara jadi Kristen, kalau ingin masuk surga, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, dengan cinta kasih, dengan kasih sayang. Hiduplah seperti Paulus hidup. Seperti apa yang telah dikatakan di sini. Ayat yang ke-6. Ulangi. Ayat ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri pada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Iya. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti pada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Iya. Terus kesaksian dari Paulus. Aku menganiaya orang percaya. Berani mempertaruhkan hidupnya demi keselamatan orang lain. Tapi dia ini
dia percaya bahwa dia diselamatkan. Untuk itu saya mengharap kepada saudara, kalau saudara dibenci orang, disakiti orang, tidak usah membalas, tidak usah membenci. Karena Yesus mati untuk saya dan untuk saudara. Saudara harus berani mati untuk teman-teman saudara, untuk rekan saudara, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya kadang-kadang mendapat tantangan. Ada orang yang menyakiti saya. Saya rasanya ingin membalas, jangan. Saya berdoa, Tuhan jangan dibalas. Ampuni dia, tolong dia, serta dia. Seperti Tuhan menolong saya, menyertai saya. Saya ingin membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Seperti Yesus hidup di dunia ini, tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan selalu dibalas dengan kebaikan. Baru menjadi saksi Kristus. Sekali lagi, belum dibaca ayat per ayat. Mulai berapa? Mulai ayat yang kelima. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Iya, menampakkan diri waktu dia ditambuk dan hancur mukanya. Setelah dia bangkit, dia menampakkan diri. Kelihatan, menyatakan kuasa kepada 15 murid dan kepada setelah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara. Siapa yang menampakkan diri lebih dari 500 saudara? Itu Paulus. Sudah dianiaya, hidup kembali, menampakkan kepada 500 orang, menjadi saksi sampai sekarang. Tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada 12 rasul. Rasul-rasul cuma ditemui. Ini setelah Yesus hidup kembali. Maksudnya ini jangan menolak, jangan bimbang, tetapi percaya bahwa Yesus yang membangkitkan murid-muridnya itu juga akan membangkitkan saudara dan saya. Seandainya malam nanti datang, saudara-saudara akan berubah dan bersama Yesus masuk surga. Yang mati-mati akan hidup kembali, yang akan masuk surga dan tinggal di surga untuk selamanya. Itulah sebabnya saya tekun sampai sekarang. Walaupun saya banyak dosa, banyak salah, banyak keliru, tapi saya tetap berusaha menangis kepada Tuhan. Ampuni dosa saya, ampuni dosa orang yang berbuat dosa terhadap saya. Ampuni, ampun mengampuni. Dalam kehidupan rumah tangga juga begitu. Suami istri ampun mengampuni, anak dengan orang tua ampun mengampuni. Tidak boleh membenci, tidak boleh sakit hati. Ampun mengampuni. Itu ajaran Tuhan. Yang paling akhir dari semua itu, ia sendiri juga kepadaku, karena seperti anak yang baru tahu seselamat. Ayat yang ke-8 terus baca. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Menampakkan diri kepadaku, kepada Paulus. Sama seperti pada anak yang lahir sebelum waktunya. Iya, menampakkan diri seperti anak yang belum lahir. Artinya kehidupannya yang kotor, yang habis membunuh orang Kristen, tapi ditunjukkan sehingga semakin kuat imannya, bahwa dia memberitahu dia tidak saja menampakkan diri pada murid-murid,
tapi kepadaku juga, walaupun aku jahat, dia menampakkan diri kepadaku. Begitu juga Tuhan menampakkan diri saudara, sampai saudara tekun berbakti. Ayat yang ke-9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ya, yang menganiaya orang Kristen, membunuh orang Kristen, tapi di kamu Tuhan menampak kepada Paulus. Dalam menampak ini bukan memusuhi, tetapi menunjukkan kuasa Yesus. Begitu juga nanti kalau Yesus datang, saudara mungkin sudah mati, akan hidup kembali, atau mungkin masuk surga, saya pun tidak tahu. Saya cuma menyampaikan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Ya, ayat yang ke-9, ke-8, ke-9. Karena aku adalah yang paling hina. Dia mengaku, aku rasul yang paling hina karena pernah membunuh orang Kristen. Aku rasul yang paling jelek, yang paling kotor, yang paling keji karena aku membunuh orang Kristen. Dia pengakuannya, dia waktu bertobat ketemu Tuhan Yesus. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Aku jangan disebut rasul. Aku cuma menganiaya jemaat Allah tak matikan. Aku bukan rasul. Jangan disebut aku rasul. Itu penyangkalan diri. Berani menyangkal diri. Padahal dia diangkat untuk menjadi rasul. Tapi dia jangan disebut aku rasul. Karena aku menganiaya orang Kristen. Orang Kristen menganiaya saya bunuh. Pengakuan yang begitu hebat dan luar biasa. Pembunuh orang Kristen bertobat dan didoakan oleh anaknya kalau tidak salah, matanya yang buta melihat kembali dan menjadi rasul dan ganti nama Saul menjadi Paulus. Ya, ayat yang terakhir. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalau tidak karena kasih karunia, aku tidak bisa. Karena aku pembunuh orang Kristen aku. Aku tidak layak disebut rasul. Jangan menyebut aku rasul. Tetapi dunia mengaku bahwa dia adalah rasul. Itu pertobatan. Sehingga ayat yang ke-10 dan 11 sebagai terakhir kepada Budi. Ayat yang 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, Ya, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. aku sekarang sebagaimana aku ada. Kalau sebelumnya saya membunuh orang Kristen, sekarang enggak. Ya seperti ini aku mengingatkan kepada rasul-rasul yang lain. Ya, terus. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Iya, itu pengakuan Rasul Paulus, pembunuh umat Tuhan, tapi dia bertobat sehingga gereja berkembang terus. Sebab ke luar negeri, hampir seluruh negeri itu ada salib Tuhan. Saya keluar pada Tuhan, bahkan di hotel-hotel, di tempat-tempat juga dibikin patung-patung Yesus yang besar-besar. Untuk itu tidak sia-sia, walaupun menderita seperti Paulus,
Saul dia tetap setia, maka walaupun saudara menderita apa saja penderitaan, mari kita tetap setia, karena kematian di dunia ini akan membawa saudara ke surga. Tuhan memberkati saudara. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya serahkan pada Budi. Termasuk doa. Maaf, ada perkaman Budi. Adik berdiri dan saudara akan dibagikan perkaman Budi. Untuk itu kalau ada bersama kita harap datang. Walaupun saya sudah tidak ada, tetap kebahagiaan. Karena saya tidak menyucikan saudara. Saya mohonkan kepada saudara untuk mohon disucikan oleh saudara melalui bersama kita. Angkat ini menghadap kepala saudara. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur di atasnya yang mengucap-ucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah yang menjadi peringatan aku. Bukankah ini tubuhku Kristus? Dalam Tuhan Yesus. Angkat ini cawan dan dengarkan firman Tuhan apa dikatakan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah yang menjadi peringatan akan minumlah menjadi peringatan akanku. Bukankah ini darah Yesus? Amin.
kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, itu bukan karena gagah dan kuat kami, namun karena kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah hidupkan setiap kami untuk kami boleh bersekutu kembali, untuk kami boleh menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Sungguh anugerah yang luar biasa, dan biarlah kami mempergunakan anugerah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah menerima pemberitaan kebenaran firman-Mu Tuhan, Injil yang sesungguhnya, Injil yang sepenuhnya Tuhan Engkau berikan dalam hidup kami. Bapak, Engkau sudah mati di kayu salib, Engkau sudah dikuburkan, dan bahkan sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini adalah satu keyakinan iman kami Tuhan. Engkau yang sudah berkorban di kayu salib menebus dosa kami, sehingga kami dilayakkan, kami disucikan, kami dikuduskan, sehingga kami beroleh satu pengharapan akan satu kerajaan yang kekal, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Mu pakai untuk mengatur firman pagi hari ini, terus berikan hikmat, penyertaan, kesehatan, kekuatan, dan perlindungan daripada Tuhan. Pagi ini kami juga sudah menerima tubuh dan darah Tuhan. Persekutuan tubuh dan darah sudah menyatu dengan hidup kami, dan inilah yang membawa hidup kami makin hari makin disempurnakan, makin hari makin dibentuk Tuhan, makin serupa segambar dengan Engkau. Berkati setiap kami Tuhan yang sudah datang pagi hari ini, sudah menikmati satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami percaya Engkau mengerti apa yang menjadi pergumulan umat-Mu. Yang sakit Tuhan Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah Tuhan Engkau hiburkan. Yang mengalami persoalan, baik persoalan ekonomi, baik persoalan rumah tangga, persoalan apapun yang Tuhan izinkan hari ini dialami, Engkau Allah yang memberikan pertolongan dan jalan keluar tepat pada waktunya. Yang sekolah diberikan hikmat kepada daripada Tuhan, yang punya usaha juga diberkati usaha dan pekerjaannya, yang sudah usia lanjut juga memberikan panjang umur, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan pemeliharaan yang sempurna daripada Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pagi hari ini, memberkati mereka sama seperti Ibu memberkati kami. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Parto, kami berdoa untuk Ibu Bini, berdoa untuk Ibu Markamah, berdoa untuk Mas Pran, berdoa untuk siapapun yang hari ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Apapun pergumulan Engkau yang tolong dan memberikan membuka jalan sesuai dengan waktunya Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, berkati bangsa kami, biarlah bangsa di dalam pimpinan Tuhan, setiap pemimpin bangsa dari tingkat pusat sampai dengan tingkat bawah, pemerintahan yang ada dalam pimpinanmu, ada keamanan, ada damai sejahtera, ada perlindungan Tuhan yang sempurna, dijauhkan dari setiap orang-orang yang berniat jahat, dari teroris, dari kerusuhan-kerusuhan, pemecah belah persatuan kesatuan. Kami berdoa bangsa yang tetap dalam perlindungan yang sempurna. Apalagi Tuhan hari-hari ini bangsa ini menghadapi menjelang pemilihan presiden, biarlah Tuhan Engkau yang campur tangan memberikan keamanan buat bangsa kami, sehingga bangsa kami tidak terpecah belah. Tetap kami berharap Tuhan Engkau yang memberikan pemimpin yang terbaik buat bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami rindu pertobatan jiwa-jiwa juga boleh ada atas bangsa kami, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Pakailah setiap gereja-gereja-Mu menjadi saksi-Mu, terutama gereja di mana kami berimbun di tempat ini. Biar gereja ini menjadi saksi Tuhan, gereja ini menjadi alat Tuhan, menjadi terang dan garam, menjadi teladan yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, ini doa kami, dan doa kami serukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita sudah berbekali dengan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, biarlah kebenaran firman menjadi pegangan kita untuk kita tetap setia menjadi Tuhan sampai selama-lamanya.
Ada beberapa pengumuman yang harus disampaikan untuk jadwal ibadah kita minggu ini, pekan ini. Nanti hari Rabu ada jadwal ibadah doa di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kemudian Kamis nanti ada pembicaraan keluarga. Pembicaraan keluarga nanti diminta di tempat siapa ya? Setelah kemarin di Pak Susilo, Burita. Oh iya, mana Burita? Turnamen mesinnya ke Klaten. Oh gitu. Nanti saya hubungi, nanti kalau saya umumkan di grup ya Bapak Ibu. Memang Bu Rita kapan hari sudah pernah bilang ke saya siapa, gitu. Cuma kan karena belum hadir jadi saya tidak tahu. Nanti saya umumkan lewat grup ya. Jadi sementara pengumuman ke Bu Rita, kalau nanti ada perubahan nanti ya saya umumkan di grup. Begitu. Itu yang untuk Komsel keluarga di kami jam 6:30 sampai dengan selesai. Hari Jumat nanti ada ibadah Jumat ceria. Anak sekolah ini silakan diantar untuk dibekali dengan firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu ambil bagian untuk peduli ya dengan anak-anak, karena tantangan zaman juga semakin sulit, semakin sukar ya, supaya anak-anak ini dari kecil dibekali takut akan Tuhan. Amin. Ya, silakan. Ya diantarlah, nanti di sini ada teman-temannya, nanti ada juga guru-guru yang menjaga di sini, jadi silakan diantar untuk kita tanamkan benih takut Tuhan. Kemudian hari Sabtu nanti ibadah yud jam 9:30 sampai dengan selesai. Kita ketemu kembali hari Minggu di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai ada ibadah umum. Silakan Bapak Ibu kembali hadir bersama keluarga, bersama anak istri, ya, rekan saudara silakan diajak untuk bisa bersama-sama kita beribadah, bertumbuh di tempat ini. Itu yang bisa saya sampaikan dari perhatian kita semua. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu silakan berdiri, kita akan akhiri dengan doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Engkau sudah memimpin rangkaian ibadah kami, pertemuan akbar, pertemuan di mana kami berjumpa dengan Tuhan, bersekutu kembali dengan Tuhan. Engkau sudah sertai awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan, persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Bahkan bekal rohani melalui firman-Mu boleh tertanam di hati kami dan memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya pulang dari tempat ini pagi hari ini dengan berkat-berkat Tuhan, berkat kemenangan. Yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang mengalami persoalan beban berat Tuhan sudah angkat beban itu dan berikan jalan keluar. Kami pulang dengan kemenangan dan sorak-sorai daripada Tuhan, sebab kamilah umat pemenang. Terima kasih Bapak. Kami percaya rumah tangga kami diberkati Tuhan, usaha kami diberkati Tuhan. Setiap jerilah kami tidak pernah sia-sia, sebab kami melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau akan melimpahkan berkat-berkat berlipat kali ganda atas kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari angkatlah tangan-Mu, tangan wajah-Mu, supaya kita menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat-berkat ini, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak dan Israel turun menyertai kehidupan setiap kita, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Terimalah setiap berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima
berkembang, Tuhan Yesus memberkati.